Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amanda. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang aplikasi pemrograman visual. Langsung saja, yang pertama, secara garis besar pemrograman dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pengertian dari pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional adalah perancangan program di mana perancangan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode, dan langkah terakhir merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Pemrograman visual adalah perancangan dan mendefinisikan tujuan program. Langkah berikutnya adalah merancang keluaran dan media hubungan dengan pemakai. Dan langkah terakhir adalah menuliskan kode program tersebut. Perbedaannya adalah pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu program. Pemrograman dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Sedangkan pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan ikon serta berinteraksi dengan diagram alur. Contoh bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman konvensional adalah Java dan Turbo Pascal. Contoh bahasa pemrograman visual adalah Visual Basic dan Visual C++. Perbedaan dari keduanya adalah pemrograman visual sudah mendukung konsep OOP, pemrograman konvensional belum. Pemrograman visual berbasis GUI, pemrograman konvensional belum. VB sudah ada konsep event driven, FK belum. VB bahasa pemrograman lebih simpel dari FK. Selanjutnya yang kedua, jelaskan pengertiannya. Deskripsi, algoritma. Algoritma ini sering juga sebagai notasi alamat dilakukan dengan cara penulisan interaksi yang akan dilakukan dalam bentuk untaian kalimat, deskripsi, dan bahasa yang jelas. Notasi ini memiliki bagian utama, yaitu judul, deklarasi, deskripsi. Flowchart, penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ilustrasi ini dinyatakan dengan simbol, seperti simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Pseudocode merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan jelas, lebih ringkas daripada algoritma. Pseudocode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana. Beberapa bahasa pemrograman tetapi bahasa tersebut hanya ditunjukkan agar bisa terbaca dan dimengerti manusia, sehingga pseudocode tidak dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudocode dapat dimengerti oleh komputer, maka mesti diterjemahkan ke dalam sintak bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, deskripsi atau resume, struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Modul dalam pemrograman visual, cara yang memungkinkan penggunanya untuk lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi.
From, property, scheme, field. From adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terdapat tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Properti adalah atribut yang melekat pada sebuah kontrol atau objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilan seperti warna, jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Scheme, tampilan ini menyajikan basis data secara logis dan abstrak. Field, karakter sebagai satuan data terkecil dikumpulkan menjadi field atau kolom. Kumpulan field membentuk sebuah record atau baris. Beberapa record disimpan dalam field atau tabel dan kumpulan file yang membentuk suatu database. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.